Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, Allah senantiasa menambahkan limpahan karunia dan rahmat kepada kita semua di dalam memperbanyak ibadah di akhir daripada bulan Ramadan ini. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada baginda dan memperbanyak kepada salawat kepada beliau menjadi penyebab kita diberikan syafaat pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setiap salawat yang kita persembahkan kepada beliau ini akan sampai. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Lalu sahabat bertanya, bagaimana sampai salawat kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan engkau telah kembali kepada Allah? Lalu Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Maka jasad nabi dan rasul sampai hari ini masih utuh. Cuma alamnya berbeda dengan kita. Setiap salawat salam yang kita persembahkan kepada beliau ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa hadis yang lain disebutkan, setiap kita berselawat maka dikembalikan ruh ke dalam jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam daripada umatnya. Maka begitulah faedah dan besarnya fahala salawat kita yang kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin yang sebagai penerang kehidupan kita. Maka hari ini tadi sekitar jam 23 tadi malam mendapatkan kabar duka kembali Abu Krul Lintang telah kembali kepada Allah. Maka perlu kita ketahui, Allah itu mencabut ilmu bukan dengan dicabutnya ilmu daripada dada ulama. Tengah-tengah kita mubut tiba-tiba gadah ilmu, tidak. Maka makna diangkat ilmu itu, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril ulama walakin yanzi'uha binaz'il ulama. Allah itu tidak mencabut secara tiba-tiba ilmu yang ada pada dada para ulama, akan tetapi dicabut ilmu itu dengan diangkatnya para ulama atau diwafatkan para ulama, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama, sehingga hatta la yabqa aliman, sehingga tidak ada orang lagi yang pintar, tidak ada lagi para ulama di tengah-tengah kita. Maka manusia bertanya kepada orang yang tidak mengerti atau setengah pintar, fa'aftu bighairi ilmin, kemudian dia memfatwakan sesuatu tanpa ada dasar ilmu. Fa'adallu wa adallu, dia sesat dan juga menyesatkan orang lain. Maka hari ini terjadi kisruh di dalam masyarakat, terjadi persoalan di dalam masyarakat, terjadi perdebatan di dalam masyarakat. Terkadang tempat getanyo temanyangkan ba ulama, tatanyang masalah zakat fitrah ba ardis ana mufhum, tatanyang masalah jamun na lehpu masalah gedanyang ba artis nambat, tatanyang masalah kiamat ba mama Loren ikul mama Loren, kiamat terjadi 2020 nambat. Saya tidak bisa melihat lewat 2020 ki banji kalian kai temang lang kubu ye 2020 kai temang lang kubu. Maka tanyakan pada ulama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sejenak kita menghadiahkan fahala Fatihah kepada
almarhum Abu Kruk Lintang atau Tengku Haji Abdullah Rashid. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan Allah menjadikan beliau husnul khatimah karena kembali kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Gure-gure ulun tuan yang saya muliakan, hari ini saya menggantikan Abu Asnawi Abdullah ulun tuan sebagai pengganti. Jadi yang diganti dengan pengganti tentu tidak sama, tentu tidak hana saban. Nyo ibarat menyekan supir gantau, supir sirap, menyeban bahan sirap. Kadang menyeban sirap biasa yang nekebah bak mato nyo bungong kabeh. Hana le bungong kalipeh. Maka nyo menancit, nyo ilmu hana akan tetapi kagiyu sampaikan le panitia, le pihak masjid, le gisi untuk mengisi kekosongan, maka luntuan bersedia mengisi kekosongan. Akan tetapi nyonde menyele pertanyaan yang hanjit lung jawab lu leke maah karena nyo memang fakir dah ilmu pengetahuan, mantang tengah belajar, mantang tengah beget, jadi menyena hal-hal yang terkadang hanjit lung jawab nyalung tulis akan lung tanyang long kembali kepada gure-gure yang lain yang lebih raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam bulan ke dalam agama Islam, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kafah yaitu sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau diganggu, jangan engkau terkecoh dengan godaan syaitan. Ketahuilah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka yang perlu digarisbawahi di dalam informasi Al-Quran ini, syaitan itu ditegaskan oleh Al-Quran di beberapa tempat. Syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi walaupun syaitan itu menyatakan dirinya inni lakuma laminan nasihin, sebagaimana ketika menggoda Adam dan Hawa, tetap syaitan itu tidak menjadi penasehat, bukan konsultan agama, bukan konsultan kehidupan. Hanjut dah jadikan syaitan ini sebagai penasehat. Karena syaitan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai musuh yang nyata. Maka Allah bahkan menyebutkan fattakhidhu aduwa, maka jadikan syaitan itu sebagai musuh. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami, kita tidak mengenal syaitan. Nah itu di syaitan. Nah tahu merompak ilung hantam sih. Menyo merompak leh haji plung leh kedanya plung. Hantam merompak ada yang syaitan. Jamun ke puya-puya sagai nyan nah hantu pulang-pulen bak kuburan. Ya, maklum kalau di Mesir orang-orang itu tidur di kuburan. Yang hanar mohnya kuburan. Lu tanya natam rupa hantu, itu yang kiban hantu yang menyeka mau pegang hatai kepuya hantu bak kuburan. Ya, jadi orang berziarah kubur gara-gara ia ke hantu. Maka syaitan tidak ada yang kenal. Dan tidak perlu kita mengenal syaitan. Yang perlu kita kenal godaan dan tata cara syaitan mempengaruhi manusia. Yang perlu tepu. Di syaitan perlu kita ingat
tidak akan pernah berputus asa untuk menggoda manusia. Kali dia menjanji ba Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsaruhum syakirin." Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, ketika syaitan mengatakan, "Wahai Allah, saya tetap akan menggoda manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka." Ternyata dua arah yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Raka, raklikat, raunan, rawi itu adalah jalur syaitan untuk menggoda manusia. Yang hanya digoda cuma dua arah. Yang pertama dari atas, yang kedua dari bawah. Ulama mengatakan, pakan hanya digoda dari atas. Ternyata kita bermunajah kepada Allah itu, kiblat kita berdoa kepada Allah ke atas. Tak berdoa kepada Allah waktu. Bukan berarti Allah di atas, akan tetapi kiblah doa itu ke atas. Sebagaimana kiblah ketika solat ke arah Kaabah, bukan berarti Allah di Kaabah. Begitu juga ke bawah, dari arah bawah. Kenapa? Ternyata dari arah bawah itu adalah tempat sujud manusia, di mana syaitan tidak mampu menggoda manusia ketika sujud kepada Allah. Kenapa? Pada saat itu hilang seluruh sifat takabbur, seluruh sifat ujub, seluruh sifat yang membanggakan diri manusia itu hilang ketika sujud. Pakan gadah ketika sujud. Ternyata ketika sujud, ulai getanyo yang dihormati oleh manusia dengan cemekam getanyo, gaki getanyo santut. Maka hanasah urang sujud ketika aki membeut, waktu sujud membeut kaki. Hana rapat bak lantai atau di atas sajadah, maka batal sembahyang. Ya, yang garu ketika ikai jamak dengan sujud nyan kaju qada sembahyang. Kaju ulang sembahyang hanasah. Kenapa? Ternyata posisi kepala manusia ketika sujud semua sama. Presiden waktu sujud ada hala sikit. Menteri waktu sujud ada hala sikit. Orang kaya waktu sujud ada hala sikit. Orang gasin waktu sujud ada hala sikit. Maka pada saat itu dua arah ini tidak mampu digoda oleh syaitan. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, selain daripada itu syaitan akan mengajak kita melakukan maksiat. Okey, syaitan dipakat getanyo tak lakukan maksiat karena bulan puasa. Karena ada hadis, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga. Jadi pintu syurganya mandum pintu dibuka oleh Allah. Ya, mbak. Wa ghulliqat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka itu juga ditutup oleh Allah. Gebuka pintu syurga, getup pintu neraka. Kemudian yang ketiga, wasuffidatis syayatin, gebelenggu syaitan, gerantai syaitan, sehingga nid urang maksiat terkadang di dalam Ramadan. Namun ada pertanyaan, tengku pakan pegah gekurung syaitan, gebelenggu syaitan, gerantai syaitan, tetapi makin jai syaitan bulan Ramadan. Asai buka puasa di syaitannya mbak kafe mugrib-mugrib lewat. Asai kai mesapat syaitan agam ke syaitan inang nyan tengah-tengah tarawih hati honda mulha-lah bahu. Ya jaro urinang syaitan inang atu bahu syaitan agam. Ya tu honda asu kenepot ubi raya mengganggu urang sembahyang tarawih. Nyan le ka deku syaitan. Puhana gekurung syaitan. Maka pertanyaannya yang perlu kita pahami, makna dibelenggu syaitannya baik salah mafhum. Kon lagi di drop urang leuh ipu belah sabe, kemudian bertambang penjara kan. Makna wasuffidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu ibarat nyolon tuan lunduk di atas urang. Nyo kan karena careng, kan karena lung ceramah, nyo nyak mehi so ceramah karena badan saban-saban ubun dengan jamaah. Jadi nyak hi so ceramah lung duk ada. Ketika na gurelon nampak tengku farur gurelon tuan, nagaknya dikulon tuan. Maka pada saat yang sama lon seolah-olah babah lung terkunci, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Begitulah bentuk dibelenggu syaitan. Terkunci syaitan karena banyak yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Leurung semayang, kuatnya iman seseorang, maka seolah-olah syaitan itu terbelenggu untuk menggoda manusia.
Ya, jadi baik ni fikirnya kaki syaitan batamai tu masjid, maka ji le urang tengah batamai. Ya, maka makna terbelenggu syaitan adalah syaitan ditutup jalan-jalan untuk menggoda manusia karena pada saat itu kuatnya iman manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi urang-urang yang membuka celah bagi syaitan yang tetap je demang. Karena nekal para ulama, inna syaitan la yu'athiru 'ala al-insan illa 'ala qadri su'i ma fi nafsihi. Syaitan itu tidak dapat menggoda manusia kecuali dari celah yang ada pada keburukan yang ada dari diri manusia tersebut. Raya keburukan ba'ate kedanyo, maka raya celah bagi syaitan. Raya kesempatan syaitan untuk ditamang ke dalam jiwa katanya, di dalam tak ibadah kepada Allah, menyeraya keburukan yang na ba'ate katanya. Ya, mbak. Makin raya keburukan yang na ba'ate katanya, maka makin raya kesempatan syaitan untuk menggoda. Cuma puna orang yang tidak mampu digoda oleh syaitan na. Sayyidina Umar bin Khattab dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah bersabda kepada Umar. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, inna syaitan la yafruqaka ya Umar. Syaitan itu akan lari ketika melihatmu wahai Umar. Iplung syaitan ikalan Sayyidina Umar. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau engkau masuk dari satu lorong, di syaitan igeze yang minta lorong lain baru hitamang lorong yang taban. Nyamban ya ke Sayyidina Umar. Nya Sayyidina Umar jamun. Ya, munyo kita nyo jino, pat dia hidup syaitan, lorong tu syaitan tajak dak pengen syaitan. Kiban kamu lai syaitan. Kamu lai syaitan. Ya, mbak. Kiban kasih ngan nyo peut baru pah dapeh. Nya hanapa hanasib nyolong. Ya, tak pengen ni tanya syaitan. Ho ya jak syaitan kena dak ikut. Sayyidina Umar bahkan dalam sebuah riwayat ketika Sungai Nil itu sempat kering. Ya, sempat kering Sungai Nil. Kemudian orang-orang pada saat itu, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar di Mesir itu, yang menjadi gubernurnya adalah Amr bin As. Lalu datanglah laporan bahwasanya Sungai Nil itu sudah mulai mengering. Jadi na yang sia punang koh hulai ke bega, na yang koh hulai ke meng, na yang koh hulai ke biri, iti dalam kurung Nil persembahan kepada dewa-dewa. Ya, mentengna kesyirikan. Kemudian sampailah berita ini kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menulis sebuah surat. Ditulis sebuah surat. Kita tulis surat ke Sungai Nil. Ditulis surat kepada Sungai Nil. Seandainya engkau mengalir karena kehendak Allah, maka mengalirlah engkau tanpa terputus. Seandainya engkau mengalir karena sesembahan manusia kepada selain Allah, maka keringlah engkau, jangan pernah mengalir kembali. Gekun bak gubernur netulung cok suratnya netik dalam kurung Nil. Gecok surat getik dalam kurung Nil le Amr bin As sampai orangnya kurung Nil mentang tajai. Hantom pernah kering dari masa Sayyidina Umar sampai dengan sekarang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bagaimana syaitan itu takut kepada Sayyidina Umar. Maka legatnya untuk menutup celah bagi syaitan, mampu kita tutup celah bagi syaitan. Kenapa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Godaan syaitan, tipu daya syaitannya lemah. Hana tiga. Maka syaitan ketika tidak berani, tidak berhasil untuk menggoda kita melakukan maksiat, dia akan berusaha untuk mengarahkan kita di dalam melakukan kebaikan dan menghancurkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tapubut ibadah dalam Ramadan, nyo ditamang celah syaitan apabila ada keburukan. Maka ulama menyebutkan ada beberapa celah syaitan yang bisa merusak amalan-amalan kebaikan kita. Makanya yang perlu ada pu, hana perlu turi syaitan, hana perlu debat dengan syaitan, yang perlu ada pu horat itamang syaitan. Munya ibarat kita nyo tak tentiko. Irmoh le itamang tiko atau le itamang mia. Ya tu udah lama atau ya apa jo padil tiko, maka yang perlu kita nyo tepu celah dah itamang tiko yan. Maka celahnya yang tutup. Ya man. Hana pu tak poh diko. Tak poh saboh na tribe tu diko. Dah jai diko. Maka yang perlu tabita celah tiko nyan gibancara beji tamang menancit syaitan. Yang pertama kata para ulama, syaitan itu akan menggoda manusia, merusak
ya, merusak hati manusia atau menggoda amalan manusia itu lewat tarkul amal. Kita meninggalkan amalan. Bagaimana meninggalkan amalan? Le kita nyo maksiat anda tim. Maksiat anda tim. Ipakat menjudihan, ipakat pulau sabehan, ipakat piak sabehan. Kada debu pungo di tepi sabe. Anda tim lagi kita nyo. Ipakat menzina tidak mau. Minum khamar apalagi, makan babi apalagi, kita tidak mau. Tetapi ibadat handa tem. Maka pada saat handa tem ibadat, itamang syaitan, ikun li syaitan magdayo. Ana puwe ra komentar muda ke puwe ibadat. Na watela en danyo ibadat. Nyo ka santai-santai kan nikmati udip yu mendang. Itrau kali behgat hangka tem pubuk maksiat. Ya, hangka tem pubuk maksiat mentang nyang karayo syukur bagi itrau ke. Ya, ikut le syaitan. Le kita nyo gara-gara tak buka peluang hanta tem beribadah. Itamang syaitan. Itamang syaitan lewat tarkul amal. Meninggalkan amalan. Kemudian yang kedua, teh hana berhasil syaitan untuk menggoda kita nyo, untuk menggoda kita di dalam meninggalkan amalan. Kita nyo tetap tem ibadah, tetap kita mau beribadah kepada Allah. Namun syaitan hendak putus asa, kita lewat celah yang kedua putra menunda-nunda amalan. At-taswif. Kita menunda amalan. Ikut syaitan. Dia tak dengar suruh azan di masjid. Padahal dia kalau dengar dia. Hai pulang belum puasa, rata-rata hanya dengar malam. As-salatu khairum minan naum. Kekele muazzin. Tak dengar lagi dia. Tak nak gerak untuk masjid, kada gerak badan ikut syaitan baik ile. Nyo hek tak badan rok berkelam hek turnamen game online baru selesai kai istirahat le ya mbak hek tak bakal skater ka scrollnya ya ku hek ku jero-jero kai istirahat le satu nyan pasti trip agak ge qamah ucu nyai imum agak panjang becuk baca ayat pasti merumpat takbiratul ihram 3 imum hana payah karat ya santai-santai bentang ipok-pok dalam syaitan ipok-pok dengar dia tanya semayang subuh 3 dengan duha ipikir le urung pakang duha na kunut pu mazhab rupa ji semayang subuh apa tipleu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itamang syaitan lewat at-taswif, masuk syaitan lewat menunda-nunda amalan, lewat celeng, lewat kotak amal ke yang baik ikut syaitan baik ile irok le tak keperluan lain dah yan baje anak me gelam belau ya kuih hororaya gelam pesan nyan peng yang dalam keh yang tertur be nyan be coba-coba pasal dalam yan pakan bengeh rumah di rumah ya maka digoda oleh syaitan untuk menunda kita berbuat kebaikan. Kita pun menang, idanyo hana tunda amalan, kita berhasil keluar daripada godaan syaitan, maka syaitan juga tidak menyerah masuk lewat celah yang ketiga. Apa celahnya? Kita tetap mau beramal, tidak menunda-nunda amalan, apalagi meninggalkan beramal. Tanyo tetap tempo buat. Itamang celah yang kelih menan tatamang lam masjid, jipu ingat le syaitan. Bukan jid ka tatamang semayang jo tapi back trip. Ya mbah, back trip. Menan takbiratul ihram dikun le syaitan. Nyan Honda tua ka kunci, tua ka gombok, kunci ganda. Nyampe sampai cu le gok munda. Nyan tilap baru ka blau baru be sampai hanam temesok raya. Berbagah-bagah temayang. Kakarak becut. Imam kebetulan panjang becut gitu temayang tarawih. Ya, gemulai le ceramah poh setengah sekurang. Ya, gebaca alam surat-surat kan alhaakumut takatsur agak panjang lah baca surat. Yang titun dia katanya. Yang pegat titun katanya. Yang pertama karena kita terburu-buru, yang kedua itamang syaitan. Itamang syaitan ya goda katanya. Bahkan ladom ya, ketika kita safari melakukan jadual-jadual imam tarawih, naik pesan tengkunya bercepat becut tarawih. Hari malamnya ada je simpati star patah sebab pernah berhenti langsung tancap gas. Ada je iron 3 Fatihah yang 3 dari nafah. Di mumba 3 tarik 3 Fatihah 3 dari nafah. Rakaat ke-8 tak pakai kepio. Gara-gara lapar rakaat rupa jikan payah pakai oksigen. Hai lagi dari nafah. Hai Fatihah 3 dari nafah. Gedanya mbak makmum na tempat nak baca Fatihah, baik ile Fatihah long Fatihah ron nak merumpa ikut. Yang kedua cepat baca Fatihah. Maka buru-buru di dalam beramal, kata para ulama, nyo lagi tak persembahkan hadiah, ya, tajuk hadiah. Itanyo saya
kiban takun hormat dedat cukup salut kepada apa kecil tak ke apa kecil nyo apa kecil alhamdulillah lu nak menang proyek nak lu nak sedekah kameng tak bawa ke masjid jami gejuk de kameng masjid jami bang kalan kameng mati bangke kameng gejuk menan ke ibarat ibadah katanya tak lakukan di dalam keadaan buru-buru tajuk ke Allah tanpa ada ruh, tanpa ada esensi ibadah, nilai ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, hanya nyawang ibadah. Maka nekun di dalam sebuah hadis, sebaik-baik amalan seorang hamba ya yang sedikit tetapi dia itqan, ya dia itqan artinya serius di dalam beribadah tersebut. Le kita nyo ratib hana panjang-panjang, kadang ratibnya tip le semayang sagai astagfirullah lega ya Allahumma antas salam sampai terakhir, kemudian selawat lega la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir lega hanala. Kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil cuma sempat 15 ke jud. Yang penting le katanya serius. Terkadang sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, istighfaruna yaftaqiru ila istighfar. Terkadang istighfar katanya nyan perle kepada istighfar. Maksudnya apa? Le katanya ketika ta istighfar hana tro ate tu betul-betul tak leke ampun ba Allah. Bak babah sagai astagfirullah ate tinggal tu pulsa HP kalau ndak tahu. Ya mban. Bak babah tu sagai astagfirullahalazim tapi tak kala nak tahu maksiat. Menan tak buka alam HP astagfirullahalazim, tak buka alam astagfirullahalazim. Yang kiban cara istighfar. Maka gekul li Rabi'ah Al-Adawiyah, terkadang istighfar kita perlu kepada istighfar. Maka inilah istighfar kepada Allah butuh kekhusyukan, tidak buru-buru. Maka begitu juga di dalam berdoa butuh keseriusan, kekhusyukan, jangan buru-buru. Di dalam solat juga demikian. Maka ini yang ketiga, syaitan masuk lewat buru-buru. Al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu bagian daripada syaitan. Nyo yang kelima, syaitan tidak mampu membuat kita buru-buru di dalam ibadah. Idanya menang syaitan dalu. Itamang celah yang keempat, horat itamang lewat ria. Ya, le katanya kata debu nyo long nak semayang kiban cara nyo bergalan le tengku imum milikat. Kebetulan ku imum nana ilong bergalan kahwin. Ya, belagak tak baca Fatihah. Belagak tak semayang, betul-betul khusyuk. Ya. Masuk syaitan lewat ria, menampak-nampakkan amalan kepada manusia. Namun ria ini adalah lawan daripada ikhlas. Maka perlu kita ketahui pengertian ria ini yang benar bagaimana. Maka harus kita ketahui definisi daripada ikhlas, baru kita tahu definisi ria. Karena ria ini lawan ikhlas. Fudail bin Iyad mengatakan, pengertian ikhlas adalah tarkuka lil amal li ajlin nas fahuwa riya. Engkau meninggalkan sebuah ibadah karena male neka ikalan le urang makanya ria. Ya, tarkuka lil amal li ajlin nas fahuwa riya. Engkau meninggalkan ibadah tak tegebah semayang le katanya. Bear semayang sunat naga kala le yah tuan dilikat. Bear semayang sunat naik kala le mantan ni baik likat. Ya, berada sedekah naga kala le urang kaya sampai ke rumah katanya samping. Maka itulah ria kata Fudail bin Iyad. Sedangkan wal amal li ajlin nas fahuwa syirk. Kita melakukan ibadah karena agar dipandang oleh manusia, itu bukan lagi derajat ria tetapi derajat kepada kesyirikan. Karena le katanya tak ibadah kakak le ke Allah tapi tak persembahkan kepada manusia. Yang kekelek Fudail bin Iyad yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bab yang ketiga. Kemudian Ibnu Dhunnun Al-Masri juga menjelaskan tentang definisi ikhlas. Apa yang beliau katakan? Disampaikan oleh Dhunnun Al-Masri bahwasanya al-ikhlas istiwa'ul madhi wadh-dhammi minan nas. Itanyo hana pengaruh pujian manusia, hana pengaruh cacian manusia, ateuhnan kata pubut makanya lillahi ta'ala.
pukul dia terpubut ikun hana bereh hero ni idanya hana pengaruh sehingga dia tak ada pubut atau ipujo oleh urang hana pengaruh sit dia tak ada pubut. Ya, maka ini disebut dengan istiwaul madhi wa dhammi minan nas. Hana pengaruh pujian, hana pengaruh cacian daripada manusia. Ini disebut dengan ikhlas. Le gedanya wate ada sedekah, pukuh na gepega pengumuman di masjid gesebut nan gedanya atau gesebut nan hamba Allah, le gedanya tetap tetim sedekah. Terkadang tua ge umumkan sepotnya le teku umum atau le bila wate ge umumkannya sedekah baru nak tajuk 5 juta ke masjid. Tua ge umumkan le gedanya hantar tim lem sedekah berarti nyan galam ikhlas. Kenapa? Pujian, cacian ini sama posisinya di dalam hati kita ketika kita mempersembahkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak mampu menggoda manusia lewat riya. Hidayah ikhlas karena Allah. Syaitan juga akan mengganggu esensi nilai ibadah kita. Begitu kita selesai beribadah kepada Allah lewat hal yang kelima, celah yang kelima, yaitu ujub, membangga-banggakan ibadah kita kepada orang lain. Hai kagalan sedekah lu. Ya, terus ribet tadi. Jadi ada sebuah kisah. Ada seorang saudagar datang kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, pada minit dia kan? Bukan ahli waris, yang baju dia. Ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang kita tutup dengan kisah ini. Lalu dia mengatakan, wahai Syekh, tadi malam saya mendengar nasihat darimu tentang faedah atau pahala bersedekah secara rahasia-rahasia. Dullani ala sadaqatis sir. Maka dia tunjuk ke lun rumah-rumah dah yang payah longjak di mana mereka tidak mau meminta-minta. Yahsabunal jahiluna annahum aghniya min at-ta'affuf. Karena saking mereka tidak mau minta-minta, dikiranya orang kaya. Ya, na orang gatin lorong-lorong lemah gedanya, jadi orang gemelake, gemegade bagdanya, tak kiranya orang kaya, orang serba kecukupan. Kemudian Syekh Abdul Wahab mengatakan, engkau belum mampu untuk melakukan sedekah secara rahasia. Gekele Syekh. Gekele saudagarnya atau pengusaha atau orang yang napeng, orang kaya. Hana pun ni coba lung jarib ni ya Syekh. Ni coba lung. Kemudian gepelemah tu le Syekh nyo rumah fulan, nomornya sekian, lorong sekian, gang fulan. Na padi-padi bawah rumah. Gebedah orangnya tengah malam, gegulam barang kero, gegulam sembako kero, gejak dia tok-tok pintu rumah. Per satu rumah dia bawa, dia berikan sembako, kemudian dibagikan per rumah. Setelah dibagikan per rumah, keesokan malamnya dia kembali ke dalam majlis Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Gepreh gedanyang le Syekh, hana gedanyang le Syekh. Ya ban hana gedang-gedang kebut bak gepreh-prehnya hai le gebege gebut jaro. Wahai Syekh, alhamdulillah di kampung gedanya ka tersebar sadaqatus sir, sedekah secara rahasia. Ada orang dermawan gejak tengah malam mana tu tahu orang yang cukup gagai. Habis gebagi barang-barang, gebagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Syekh Abdul Wahab cuma gesenyum mendang. Gesenyum gegelau orangnya. Lanjutkan pembicaraan Syekh. Kemudian haile gepreh di orang yang pegahnya. Gebeelam jara, wahai Syekh, ternyata yang gebi sumbangan beklam rumah fulan, rumah fulen, lorong fulan nomor sekian. Alhamdulillah kamu rumpak bantuannya sembako, minyak, beras, kagato mendung. Syekh Abdul Wahab bekem lah, senyum gerau gegalan tu orangnya. Hai le kita ba karena hana jeka-jeka le Syekh Abdul Wahab ke buk ber jaro Syekh nyo supaya urang-urang kaya lain diikut lagi long pubut. Jadi beklam ilong long co barangnya ka jadeh long ja long me sembako tiro long gulam hana urang kalam tiro pilong bagi mendum rumah. Alhamdulillah urang yang tenang dah Syekh. Gekeun Syekh Abdul Wahab kepada orang tersebut kali long pegah bak dron-dron kalau mampu untuk melaksanakan sedekah secara rahasia. Karena apa? Ternyata masih ada ujub di dalam hati kitanya. Maka pada saat ada ujub di dalam hati, meskipun kita sudah beramal, maka amalan tersebut akan menghapus fahala-fahala yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan celah syaitan untuk menghilangkan amalan manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah celah-celah syaitan yang patut kita waspadai meskipun ada celah-celah yang lain.
Yatafarra'u minha, banyak celah-celah yang dapat dimasuki oleh syaitan, di mana kesimpulannya adalah celah tersebut akan dimasuki oleh syaitan ketika kita membuka celah itu sendiri. Kalau kita menutup rapat, insyaallah syaitan tidak akan mampu untuk memasuki dan merusak amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.